si Agil yang tukang minum itu. Agil ini siapa? Agil ini drivernya Pak Pak Sopyan. Sopyan. Itu ngilaknya sama istri saya ini. Ini ngilaknya saya itu tukang Cabut. apa macam-macam lah. Oh, dari situ jadi dibilang cabut. Cabut itu setelah Iya benar ya, dari itu situ. mulai sudah pokoknya. Terus ini gini, Gil, kamu jangan ngomong begitu loh. Kamu itu sering dikasih uang, ditransfer, kamu sakit, opname ditransfer sama Yaimim. Yang transfer dia, saya nggak punya uang, aku suruh dia. Mbak Sarah itu memang di dalam video itu diakuin dia kelewatan itu. Saya juga bilang, wah itu Mbak Sarah apa nggak kelewatan itu orang tua dikata-katain sampai kayak gitu. Dia bilang iya, makanya dia mau minta maaf gitu. Maksudnya untuk perkataan dia yang kasar gitu. Makanya saya bilang mau nggak ngomong minta maaf langsung. Nah saat itu beliau mau bersama dengan suaminya Pak Sofwan yang kepalanya udah kena kop gitu, pusing kepala dia. Intinya begitu aja, ya kan? Jadi nggak usah lah ditayang-tayangin. Poinnya cuma itu, kalian bisa nonton di KDM. Saya menepati perkataan kok. Mau kata kalian ngomong apa? Tapi nanti saya tayangin ini teasernya di IG ya. Di feed waktu mereka telepon-teleponan bagus, kelihatan adem gitu. Oke. Dan tapi percaya nggak sih Dan sama Sahara? Kalau ditanya percaya, saya kurang bisa jawab ya, karena saya nggak tahu kenal beliau ya. Tapi yang saya bisa bilang sih dia ada niat baik lah, pengen menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau kemudian akhirnya netizen ngerasa Yaimin jangan mau, kan banyak tuh gue baca Yaimin jangan mau, ya nggak apa-apa, kembali kepada Yaimin ya, karena kan Yaimin yang merasa dirugikan juga pasti kan, gitu. Masing-masing pasti merasa dirugikan lah gitu. Intinya mau diselesaikan di meja pengadilan atau gimana ya kembali ke masing-masing. Kalau gue kan cuman membantu memberikan tempat supaya orang bisa menjelaskan apabila mereka ngerasa ada yang perlu diklarifikasi kan gitu. Itu kan hak orang gitu. Sahara mantan LC, buset deh. Ini sering banget nih gue lihat. Jadi memang ada tuh kayak foto, ada diduga ya cewek-cewek gitu, terus ada diduga dikasih tanda panah Sahara gitu. Itu gue WA Mbak Sarah, ini punten ada video ini Mbak atau bukan? Terus dia bilang bukan, demi Allah katanya bukan, begitu. Tapi gue nggak tahu ya, kalian yang menilai aja sendiri. Cuma intinya hal-hal kayak begini ya, gue lihat-lihat orang kalau salah ngomong itu bisa jadi dosa nggak sih? Gitu, kayak ngomongin Yaimin begini begitu bisa jadi dosa nggak ya? Ngomongin Sahara gini-gini gitu kalau nggak bener bisa jadi dosa nggak ya? Bener bang, lihat di FB juga fotonya. Bener gimana? Bagaimana cara kita mengetahui parameter benernya? Apa nih? Bang, saya masih penasaran tuduhan pelecehan Sahara bener gak sih? Itu biar nanti dibuktikan di pengadilan itu kalau memang ada ya kan? Tapi pintunya bener dikunci Sahara gak bang? Pintu, oh ya. Jadi di podcast gua itu saya tanya, Mbak Sahara, ada nggak kejadian di mana anaknya Mbak Sahara itu ke rumahnya Yaimin, terus Mbak Sahara itu nyamperin, bawain makanan, terus Mbak Sahara kunci pintunya dari dalam dengan alasan supaya anaknya Mbak Sahara nggak keluar. Terus Mbak Sahara naik ke lantai atas, ngelihat Yaimin mencuci, terus Mbak Sahara katain cabul gitu kan. Ada nggak? Dia bilang nggak ada bang, demi Allah katanya bla bla bla. Ngapain juga saya masuk ke rumahnya orang, kalau saya nggak nyaman sama orangnya, nggak suka, terus saya kunci pintunya dari dalam gitu-gitu. Dia bilangnya begitu gitu. Itu jawabannya beliau. Karena gue nggak tayangin, gue ceritain aja.
Saya Pak Wahyu sebagai Ketua RW 9 Kelurahan Merjosari. Dan ini Pak Prayogo sebagai Ketua RT 09 RW 09 di Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Jadi kami datang ke sini atas izin Pak Lurah untuk memberikan klarifikasi apa yang terjadi di lingkungan kami di Perunjoyo Grand Cafe Depak RT 9 RW 9 Kelurahan Merjosari. Jadi Pak Mim ini adalah penduduk baru. Secara de facto memang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di Kafe Depak tersebut. Tapi secara hukum, secara administrasi belum menjadi warga RT 09 RW 09 Kelurahan Merjosari karena belum berpindah atau belum mempunyai KTP di lingkungan Kelurahan Merjosari. Nah, tapi dengan adanya Pak Mim ini, warga merasa resah. Terjadi penyerobotan tanah yang mana di situ diakui sebagai tanah wakaf yang pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Padahal dalam sertifikat NIB nomor 04742 itu sudah jelas peletakan lahan yang ada dengan luasan 160. Dan itu pun sudah saya sampaikan pada tanggal 6 September bahwasanya ya posisi tangannya hanya di situ, jangan sampai maju ke depan atau ke samping, ke kiri atau ke kanan. Jadi sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Saya privacy. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu satu kali aja. Lebih dari satu kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasannya, mungkin bisa disensor. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar. Tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak. Nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi saya pengen saya pengen banget Mbak. Ini Roshidah haji gitu. Dia sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia Beliau haji. Pak Yai istrinya ada. Lagi haji. Oh lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah. Beliau lagi sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, Sisi kiri. sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi Besar. Junub. Iya, junub. Loh, kalau begitu habis berhubungan. Kalau belum, Pak Sofwan nggak ada ya? Kalau belum berhubungan sama saya. Bahasanya seperti itu. Terakhir. Nah, yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget tuh, Pak. Ada tamu. Waktu itu ada tamu dari Madura, Pak. 6 orang. Spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya, menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasanya siapa? Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya. Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak. Sampai nggak
seperti besar, saya bilang gitu. Karena saya jujur sebagai generasi milenial, saya tahu potensi untuk viral seperti apa. Saya sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus ini akan viral. Gitu, ketika saya upload. Banget. Iya, saya tahu gitu. Banget. Nah, setelah itu konflik apa lagi yang terjadi? Beliau mulai merusaki mobil-mobil kami. Ngerusakinnya? Di CCTV itu terlihat ada penggembosan mobil kan. Ban. Ban mobil, ya sorry. Ya, dari situ, ya Allah, Kiai, kok bisa kamu menggemboskan mobil saya? Saya tanya begitu. Kenapa? Salah saya apa? Loh, itu bukan saya katanya. Itu jelmaan jin yang menyerupai saya. Jadi dua kali saya bertanya seperti itu, hari ini dan juga besok. Jawaban kedua, itu bukan saya. Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu itu TNI katanya, dia yang ngelakuin. Oh ya, panggil aja ke sini. Nanti katanya. Nanti saya bawakan dia ke sini. Padahal jelas-jelas ada CCTV. Ada Iya. CCTV. Iya. Nah, kalau peristiwa apa yang Pak Kiai kemudian pura-pura jatuh, Saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut, Pak. gimana itu ceritanya itu? Jadi bapak yang baju batik yang terlihat di video itu, namanya Pak, boleh sebut nama? Sebut aja. Pak Saya melihat bahwa Sahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan pelecehan seksualnya itu tidak ada. Sahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau memang betul sejak awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Sahara terlebih dahulu. Setelah disebarkan, kemudian dari pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus dilibatkan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Sahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Nah, di sini posisi Yaimin maupun istrinya ketika dia memposting sebaliknya itu bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran, tetapi dalam konteks untuk membela dirinya karena ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Sahara. Dia menuduh bahwa Yaimin melakukan pelecehan, dia menuduh bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin. Itu bukanlah tindakan pencemaran, tetapi tindakan membela diri. Sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 310 ayat 3, tindakan Yaimin ini bukanlah tindakan pencemaran. Bahkan di dalam ketentuan pasal 45 ayat 4 maupun ayat 5 itu sudah diatur bahwa bukan suatu pencemaran juga ketika dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tindakan Sahara untuk melaporkan Yaimin ini berdasarkan dugaan tindak pidana pencemaran ini tidak tepat dan keliru. Karena justru perbuatan si Sahara lah yang memenuhi ketentuan pencemaran. Dialah yang memframing, yang menuduh Yaimin melakukan pelecehan. Tetapi di satu sisi justru tuduhan pelecehan ini dia tidak laporkan ke kepolisian. Ini semakin memperkuat dugaan saya, ya, tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Denny Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Sahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Sahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin
memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Sahara, itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran. Sehingga menurut saya laporan Sahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses. Ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana, tetapi tindakan pembelaan diri. Untuk membela dirinya karena sudah ada berita atau framing jahat yang disampaikan terhadap dirinya, yang dituduhkan terhadap dirinya, maka Yaimin ini punya kepentingan untuk membela diri. Tetapi tindakan Sahara yang membuat berita bahwa Yaimin melakukan pelecehan, bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan terhadap dirinya, itu jelas clean and clear sebagai tindakan pencemaran ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Saya mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengarah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, karena sudah ada penyebutan-penyebutan organisasi-organisasi dari suku tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan Wali Kota Malang harus berhenti melakukan intervensi. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh RT RW yang justru mengusir Yaimin tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya itu sudah merupakan suatu pencorengan dan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang melalui kelurahan, melalui RT RW maupun melalui kecamatan. Sekian penjelasan dari saya, dan saya mendukung penuh agar Yaimin maupun keluarganya tetap melanjutkan proses hukum supaya tidak ada pihak-pihak yang sembarangan menuduh pihak lain melakukan suatu tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.